Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, kami akan menyajikan video profil sekolah dengan tema pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengetahui bagaimana sekolah mengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya dalam mendukung proses pembelajaran serta peningkatan mutu pendidikan. Nah, pada video ini kami akan menampilkan profil singkat sekolah, hasil wawancara dengan kepala sekolah, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, sekolah yang kami kaji adalah SMA N3 Pekanbaru, dan sekolah ini beralamat di Jalan Yosudarso nomor 100A Rumbai, dan PLT-nya yaitu Kepala Sekolah Bapak Suska Mayadi Mkom. Sekolah ini memiliki visi yaitu menciptakan insan terpuji, berbudi pekerti, berprestasi, disiplin, menguasai iptek, peduli lingkungan dan berbudaya sehat serta berkearifan lokal. Nah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, tenaga pendidik bertugas melaksanakan proses pembelajaran dan membimbing peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan itu membantu pelaksanaan administrasi, pelayanan, serta pengelolaan sekolah agar seluruh kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini, kami akan melakukan wawancara dengan kepala sekolahnya. Karena telah meluangkan waktunya, jadi kami akan wawancara terkait pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah SMA Negeri Pekanbaru, Ibu. Mungkin pertanyaan pertama itu seperti apa sih pembagian tugas serta tanggung jawab antara tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini? Ya, kalau tanggung jawab kan di sini kan ada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Kalau tenaga pendidik ya jelas ya guru ya, fungsi utamanya ya pengajar. Tapi ya pasti ada tugas tambahan juga yang lainnya seperti kurikulum, ya di tempat bidang sini karena global kan, jadi pas skill kemudian staff. Ya pasti yang memberikan tanggung jawab itu atau yang mengamanahi ya kepala sekolah, ya disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensi dari masing-masing guru. Dan juga untuk tugas pokok ini sesuai dengan bidang atau program studi memang yang dimiliki oleh tiap-tiap guru. Jadi tidak ada yang melenceng. Itu kalau untuk tenaga pendidikan ya umumnya dari ya staf kan, ya staf kayak tata usaha ya itu umum juga, luas juga background pendidikannya. Ada nggak Ibu program ataupun upaya dari sekolah nih kepada untuk meningkatkan kompetensi dari guru tersebut ataupun dari pendidikan, mungkin program yang disediakan di sekolah? Oh, yang disediakan sekolah ada ya seperti IHT ya kan, training untuk pengembangan ya kompetensi guru terutama masalah pedagogi seperti itu kan. Apalagi sekarang kan kurikulum sifatnya dinamis ya, semakin berkembang gitu kan, dan ini pun hal yang baru juga untuk guru-guru merdeka. Kemudian sekarang ada lagi program kurikuler. Jadi kami ada juga yang mengundang narasumber dari luar. Jadi ya ada lah pastinya itu difasilitasi. Ini Ibu terkait evaluasi ataupun penilaian ada yang berlaku dari sekolah itu kepada guru ataupun tenaga pendidikan? Ada, kami kan kemudian ada juga tim pengembangan kurikulum ya TPK di situ. Nah, di situ yang menjadi wadah untuk bagaimana mengembangkan yaitu kompetensi guru itu. Jadi di situ juga ada evaluasi penilaian seperti supervisi, observasi seperti itu. Nah, bagaimana kinerja guru juga jadi perhatian pastinya. Ada nggak kendala mungkin yang dari hasil penilaian dan evaluasi tadi itu kendala dari tenaga pendidikan ataupun tenaga pendidikan dan upaya apa gitu dari sekolahnya untuk menanggulangi kendala tersebut? Ya ada ya nggak terlalu signifikan sih, tapi semuanya berusaha untuk mengupgrade diri gitu kan. Seandainya pun ada yang kesulitan, kita punya
di sini pertemuan ikatan guru mata pelajaran sejenis. Jadi emang dialokasikan untuk tiap minggu itu. Jadi misalkan untuk mata pelajaran kimia di situ ada jam kosong. Nah mereka berdiskusi di situ bagaimana saling sharing lah, menambal, melengkapi gitu kan kekurangan-kekurangan yang ada. Dan kemudian ada juga ya bisa juga dikonsultasikan dengan tim TPK. Mungkin yang terakhir Ibu, ada nggak harapan mungkin dari Ibu nih ataupun dari sekolah untuk kualitas ataupun peningkatan terhadap pendidikan dan pendidikan di sekolah ini melalui upaya-upaya yang tadi itu? Harapan? Iya. Ya ada pastinya ya, untuk supaya guru ini bisa mengimbangi lah kemajuan teknologi, karena memang untuk kami yang generasi 70-an itu kan ya agak-agak gagap juga sebetulnya gitu kan, beda dengan yang generasi milenial gitu untuk mengimbangi Gen Z sekarang gitu ya. Ya tapi ya itu harapannya ke depan semoga bisa ya semakin banyak lagi pelatihan-pelatihan yang diadakan baik dari pemerintah. Nah kalau dari pemerintah pasti sekolah mensupport ya, menjembatani. Nah kalau ikut kemarin kan pelatihan mandiri, kemudian coding seperti coding AI seperti itu, kami pasti selalu mengutus ya. Cuma kan kapasitasnya masih terbatas. Nah kemudian diseminasilah dari pelatihan yang di luar itu ke guru-guru internal di sekolah. Jadi ya seperti itu juga, dan tetap juga sekolah terus juga menganggarkan atau membuat perencanaan bagaimana guru-guru itu bisa untuk selalu maju. Gitu. Harapannya ya guru-guru bisa menyesuaikan dengan Perkembangan zaman. Berdasarkan hasil wawancara observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sekolah telah berupaya mengelola tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan secara baik melalui pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan menjadi salah satu faktor pendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan yang efektif memberikan kontribusi penting terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, kami dapat memahami bahwa pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen pendidikan. Melalui pengelolaan yang baik, sekolah dapat meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.